Aceh. Apa yang pertama kali kamu pikirkan saat mendengar kata tersebut? Buat masyarakat pada umumnya, mungkin langsung ingat syariat Islam. Untuk kalangan militer dan pemerintah, mungkin akan ingat mengenai GAM. Tapi bagi mereka yang suka belajar sejarah, mungkin mengingatnya sebagai salah satu wilayah Indonesia yang berperang paling lama dengan Belanda. Narasi yang sering sekali diingat dalam sejarah adalah Indonesia dijajah oleh Belanda selama 350 tahun. Padahal klaim tersebut keliru, karena faktanya banyak wilayah di Indonesia yang tidak bisa dengan mudah ditaklukkan oleh Belanda. Wilayah Aceh ini adalah salah satunya. Baru setelah konflik panjang yang mengakibatkan banyaknya korban jiwa di kedua pihak, Belanda berhasil menguasai Aceh di awal abad ke-20. Hal ini membuktikan bahwa Aceh sebenarnya adalah wilayah Nusantara yang masih tidak lama berada di bawah kekuasaan Belanda. Perlawanan rakyat Aceh yang terabadikan dalam Perang Aceh merupakan suatu perlawanan yang panjang dan berdarah. Bahkan, perang kali ini seringkali dijuluki sebagai perang terpanjang yang dialami oleh Belanda. Yap, lebih lama dari Perang Diponegoro di Pulau Jawa. Lalu sebenarnya, apakah penyebab terjadinya perang ini? Bagaimana perang ini bisa menjadi perang terpanjang Belanda? Siapakah tokoh-tokoh yang terlibat? Dan apakah pengaruhnya bagi pemerintah kolonial Belanda maupun sejarah Indonesia di kemudian hari? Di abad ke-19, Kesultanan Aceh sama sekali tidak terusik oleh kolonialisme. Padahal wilayah lain sudah menjadi bagian dari koloni negara-negara Eropa yang sangat berpengaruh seperti Belanda, Perancis, Portugis, atau Inggris. Kebebasan Aceh ini dikarenakan Kesultanan Aceh menjalin perjanjian dengan Inggris. Perjanjian persahabatan antara Inggris dan Aceh ini terjadi pada 1819. Sir Thomas Stamford Raffles adalah salah satu tokoh utama di balik rancangan perjanjian dua kerajaan. Kerajaan Inggris memberikan dukungannya terhadap Sultan Alauddin Jahwar Alamsyah dalam mempertahankan kekuasaannya. Sebagai imbalan, Aceh memberikan hak bagi kapal-kapal Inggris untuk melakukan perdagangan di seluruh pelabuhan Aceh. Selain itu, Aceh juga berjanji untuk tidak melakukan perundingan dan perjanjian dengan negara lain tanpa sepengetahuan dan persetujuan Inggris. Pada 1816, Inggris menyerahkan Kepulauan Nusantara kepada Belanda. Pada 1824, Inggris dan Belanda menandatangani sebuah kesepakatan bernama Traktat London. Dalam kesepakatan ini, Inggris mendapat semenanjung Malaya, sedangkan Belanda bisa dengan bebas memperluas wilayahnya di Sumatera. Dalam kesepakatan ini, Inggris tidak dibatasi untuk melakukan perdagangan di Sumatera, namun Belanda melakukan tindakan yang membuat Inggris berang, serta khawatir bahwa Belanda akan melakukan ekspansi ke wilayah Aceh, serta nantinya akan menggunakan Aceh sebagai akses untuk menutup Selat Malaka yang sangat strategis. Inggris mendesak Belanda untuk tetap menghormati kedaulatan Aceh sebagai wilayah yang merdeka. Poin ini juga terdapat dalam Traktat London yang menyebutkan bahwa baik Inggris maupun Belanda harus menghormati kedaulatan Aceh. Namun Belanda memiliki sebuah ambisi untuk menguasai seluruh wilayah Nusantara, termasuk juga Aceh di dalamnya. Selain karena faktor ekonomi, di mana Aceh kaya akan hasil bumi seperti merica, terdapat juga faktor politis yang membuat Belanda ingin menguasai Aceh. Aceh dianggap sebagai hambatan utama Belanda dalam memperluas wilayahnya di pesisir timur dan selatan Sumatera. Karena wilayah-wilayah ini menjadi kawasan ekonomi baru seperti perkebunan karet dan industri vital seperti pengolahan minyak bagi Belanda. Aceh yang kaya akan merica menjadi pemasok setengah dari kebutuhan merica dunia, membuat Aceh menjadi salah satu kekuatan politik dan perdagangan regional. Pemerintahan Sultan Alauddin Ibrahim Mansur Shah yang berkuasa di tahun 1838 hingga 1870 mengetatkan kontrolnya atas para raja merica lokal serta memperluas wilayah Aceh atas wilayah pantai timur Sumatera. Bentrokan Aceh dan Belanda terjadi pertama kali di tahun 1829. Saat itu, Belanda menyerang Barus yang merupakan wilayah di bawah pengaruh Aceh. Bentrokan pun tidak dapat dihindarkan dan Aceh melakukan serangan balasan kepada Belanda
dengan menyerang pos Belanda di Pulau Poncang di sekitar Teluk Tapanuli. Pada 1836, Aceh kembali menyerang dan membakar kapal milik Belanda. Pihak Belanda merespon dengan memperkuat kedudukannya di Singkel dengan membangun 3 benteng di Sungai Mako, dekat Barus. Dalam bentrokan ini, Belanda sukses mengalahkan Aceh. Pada tahun 1857, Mayor Jenderal Jan van Swieten yang merupakan perwakilan Belanda dan Sultan Ibrahim Mansur Shah yang merupakan perwakilan Aceh menyepakati sebuah perjanjian perdamaian dan persahabatan. Dalam perjanjian ini, kedua belah pihak berjanji untuk menyelesaikan semua pertikaian dengan damai. Namun, meskipun perjanjian tersebut sudah disepakati oleh kedua belah pihak, pihak Belanda terus-menerus berusaha untuk menginvasi wilayah Aceh. Tak hanya itu, mereka juga mempengaruhi wilayah-wilayah yang berada di bawah kekuasaan Aceh seperti Tamiang, Langkat, Deli, dan Batubara di Sumatera Timur untuk tidak lagi membayar upeti kepada Kesultanan Aceh. Akibat hasutan Belanda, rakyat Deli, Langkat, dan Batubara malah mengibarkan bendera Belanda. Pada 1853, kapal-kapal perang Aceh melakukan serangan ke Deli dan Langkat yang kemudian didukung oleh Serdang dan Asahan. Intimidasi yang dilakukan Aceh terhadap Deli dan Langkat menghasilkan sebuah insiden tewasnya beberapa orang Cina dari Penang yang dibunuh di Tamiang oleh tentara dari kapal berbendera Aceh. Belanda pun melancarkan sebuah ekspedisi militer di tahun 1865 yang memaksa Asahan dan Serdang untuk menghukum pelaku pembunuhan. Bendera Aceh kemudian diturunkan dari Tamiang. Belanda menempatkan Tamiang di bawah kerajaan Siak yang pro kepada Belanda. Di tahun 1858, kerajaan Siak menyerahkan wilayah Deli, Asahan, dan Serdang pada Belanda melalui perjanjian Siak. Sekalipun banyak kerajaan di Sumatera yang sudah berada di bawah kekuasaan Belanda, namun Aceh yang merdeka tetap dianggap sebagai batu sandungan bagi Belanda yang berambisi untuk menguasai seluruh Nusantara dalam satu kesatuan di bawah kuasa Belanda. Apabila Aceh berhasil dikuasai oleh Belanda, maka bukan hanya prestasi kolonial Belanda di wilayah Hindia Timur bisa dikatakan sempurna, tapi juga peluang ekonomi dan perdagangan yang sudah menanti untuk dipanen oleh Belanda. Setelah terusan Suez dibuka, nilai strategis Aceh semakin meningkat. Karena itu, Belanda khawatir jika kerajaan di ujung Sumatera ini jatuh ke tangan negara kolonial lain. Belanda lalu mengambil kebijakan untuk menancapkan pengaruhnya di wilayah Aceh. Untuk memperlancar rencananya, satu halangan yang harus dilewati adalah kerajaan Inggris. Untuk itu, Belanda membujuk Inggris untuk menandatangani Traktat Sumatera pada tahun 1871. Traktat ini mengakhiri kekuasaan Inggris atas Sumatera dan memberikannya kepada Belanda. Namun sebagai gantinya, Inggris mendapatkan pantai emas di Afrika Barat. Aceh tentu saja khawatir dengan ditandatanganinya Traktat Sumatera ini. Karena itu, sebagai cara untuk mempertahankan kemerdekaannya, Aceh berusaha menjalin hubungan diplomatik dengan beberapa negara-negara baru, seperti Turki, Italia, hingga Amerika Serikat. Namun pemerintah Hindia Belanda justru menggunakan berbagai cara dan alasan untuk membuat upaya hubungan diplomatik yang dijalin Kesultanan Aceh di level internasional ini menjadi nggak berhasil. Inilah bentuk kesiapan Belanda sebelum melakukan penyerangan kepada Aceh. Agresi Belanda yang pertama terjadi pada 26 Maret 1873. Namun pasukan Belanda tidak langsung melakukan serangan karena masih menghimpun pasukannya. Sementara itu, Aceh juga bersiap menghadapi perang yang sudah sangat dekat. 6 April 1873, salah seorang perwira Belanda, Jenderal J. Kohler, memimpin pasukan Belanda dan berlabuh di pantai Ceureummen, Aceh Barat. Pasukan Aceh yang dipimpin oleh Panglima Polim dan Sultan Mahmud Shah mulai menggempur pasukan Belanda menggunakan meriam. Akibat serangan ini, pasukan Belanda yang terkenal jago melawan pasukan-pasukan lokal malah lari kocar-kacir dan akhirnya mundur. Aceh berhasil mempertahankan kedaulatannya dari serangan Belanda yang pertama. Belanda kemudian mundur, sembari kembali membangun kekuatannya lagi. Belanda yang tidak terima mulai memperbesar kekuatannya dan melakukan serangan kembali. Kali ini, pasukan Belanda dipimpin oleh seorang perwira, Jan van Swieten.
Dalam invasi ini, pasukannya berhasil membakar Masjid Raya Baitur Rahman dan menduduki Keraton Sultan. Namun pendudukan keraton ini disebabkan karena seluruh pejuang Aceh sudah meninggalkan keraton dan pergi ke hutan guna melakukan perang gerilya. Taktik perang gerilya digunakan karena Aceh kalah kekuatan dari Belanda, terlebih jika menghadapi Belanda di pertempuran terbuka. Jatuhnya Masjid Raya Baitur Rahman dan Keraton Sultan membuat Belanda menjadi jumawa. Mereka berani menyatakan bahwa Aceh telah ditaklukkan dan telah menjadi wilayah kekuasaan mereka. Hal tersebut tidak diambil pusing oleh pasukan Aceh yang terdiri dari Ulee Balang, rakyat, dan kaum ulama. Mereka tetap menyusun strategi dan terus-menerus melancarkan serangan. Tahun 1884, Sultan Alauddin Muhammad Daud Syah dinobatkan sebagai Sultan Aceh. Penobatan ini membawa babak baru dalam Perang Aceh. Dalam babak ini, motivasi rakyat Aceh untuk memerangi Belanda tidak hanya didasarkan pada teritorial saja, namun faktor agama juga menjadi salah satu alasan besar dalam memerangi Belanda. Aceh sebagai basis agama Islam yang kuat di Indonesia tidak akan pernah mengakui Belanda sebagai pemimpin mereka, karena Belanda tidaklah beragama Islam. Hal inilah yang mengobarkan semangat perang suci, membela agama dan tanah air melawan kezaliman di bumi. Perang atas dasar agama ini kemudian dikenal dengan nama Perang Sabil. Para pemimpin pasukan Aceh seperti Panglima Polim, Tunku Cik Ditiro adalah tokoh-tokoh yang mengobarkan perang dengan landasan membela agama. Akibatnya, gelora rakyat Aceh untuk memerangi Belanda semakin besar hari demi hari. Perlawanan pun semakin meluas. Di bagian barat, terdapat Teuku Umar yang berjuang dengan sangat gigih. Dengan perlawanan yang semakin meluas, Belanda pun semakin kewalahan dalam menghadapi strategi gerilya, sehingga memutuskan untuk menerapkan sebuah strategi yang memusatkan pasukannya di sebuah wilayah. Namun strategi ini tidak cukup berhasil untuk menumpas gerakan gerilya pasukan Aceh. Belanda pun mulai memikirkan dan mencari cara lainnya, hingga akhirnya mereka memutuskan untuk menggunakan strategi baru. Strategi seperti apakah yang direncanakan Belanda? Belanda malah mengutus seorang ahli orientalis yang bernama Snok Hurgonje. Snok Hurgonje yang sudah lama mempelajari Islam bahkan masuk Islam dan mengganti namanya menjadi Abdul Ghaffar, mulai masuk dan berbaur dengan menyamar di tengah-tengah masyarakat Aceh. Hal ini bertujuan untuk memahami kebudayaan dan keseharian masyarakat Aceh, sehingga nantinya Belanda bisa menganalisis dan mencari cara terbaik untuk mengalahkan mereka. Melalui penyamaran dan penelitiannya, Snok berkesimpulan bahwa semangat rakyat Aceh untuk terus melakukan perlawanan terhadap Belanda berasal dari peran kalangan ulama, bukannya dari para penguasa atau para kelompok bangsawan. Melalui Snok, Belanda berhasil memecah belah pasukan Aceh dari dalam, sehingga melemahkan kekuatan pasukan Aceh. Belanda juga membentuk Korps Markhause, sebuah korps yang terdiri dari orang-orang Indonesia atau Londo Ireng yang berada di bawah pimpinan opsir-opsir Belanda. Pasukan ini pada akhirnya berhasil mematahkan serangan dari pasukan gerilya. Di saat yang sama, masyarakat Aceh sedang dalam keadaan berduka setelah mereka kehilangan Teuku Cik Ditiro. Pemimpin Aceh lainnya yang bernama Teuku Umar malah memutuskan menyerah dan pergi bergabung dengan pasukan kolonial Belanda. Menurut sumber-sumber nasional, hal tersebut dilakukan Teuku Umar guna mengetahui strategi perang pasukan Belanda, sekaligus mendapatkan senjata milik pasukan Belanda. Sedangkan menurut Belanda, itu semua hanya karena ia tergiur uang dan kekuasaan. Nah, kira-kira mana nih yang benar? Beberapa waktu setelahnya, Teuku Umar memang kembali bergabung dengan pasukan Aceh, namun ia gugur dalam pertempuran tanggal 11 Februari 1899. Belanda begitu murka dengan hal ini, sampai-sampai mereka membuat lagu pengkhianatan si Teuku Umar yang sering dinyanyikan oleh KNIL. Perjuangannya pun kemudian diteruskan oleh istrinya, Cut Nyakdin, bersama dengan Pocut Baren. Tahun 1903,
Sultan Alauddin Muhammad Daud Syah dan Panglima Polim menyerah kepada Belanda. Banyak kehilangan pemimpin, semangat pasukan Aceh mulai menurun. Sementara itu Cut Nyak Dien masih melakukan perlawanan dan terus keluar masuk hutan di tengah kondisi tubuh yang mulai rentas. Bahkan penglihatannya sudah mulai kabur. Para pengikutnya pun mulai khawatir, sampai-sampai salah satu pengikut setianya memutuskan menemui Belanda agar menangkap Cut Nyak Dien dengan harapan bisa mengakhiri pertempuran dan Cut Nyak Dien bisa mendapatkan perawatan. Tahun 1905, Cut Nyak Dien berhasil ditangkap dan selama sisa hidupnya, ia berusaha menjalani hidup dalam pengasingan di Sumedang hingga akhirnya wafat di tahun 1908. Demikianlah berakhir kisah perlawanan dari rakyat Aceh. Kemenangan ini sekaligus menjadi jalan bagi Belanda untuk menancapkan kekuasaannya di wilayah Aceh. Kendati begitu, perlawanan rakyat Aceh terhadap Belanda terus berjalan walaupun dalam skala kecil, hingga invasi pasukan Jepang ke Nusantara yang langsung mengusir Belanda. Nah, apakah pelajaran berharga yang bisa kamu ambil dari kasus sejarah Perang Aceh? Jika kamu yang menjadi pemimpin Aceh saat itu, hal apakah yang akan kamu lakukan untuk dapat mempertahankan wilayah Aceh dari invasi Belanda? Coba bagikan strategimu di kolom komentar. Hai, terima kasih sudah menonton dan belajar sejarah bersama Inspek History. Jangan ragu untuk berikan komentar, like, dan bagikan bila kamu merasa konten ini bermanfaat.